Halo, selamat malam, Patrisius Yohanono. Di sini topik saya kali ini adalah tentang tes-tes internasional seperti TOEFL, TOEIC, IELTS ya. Ini bicara tentang bahasa Inggris tentunya. Jadi tes yang tadi saya sebutkan adalah tes kemampuan berbahasa Inggris. Saya tidak akan menguraikan strategi mengambil tes TOEFL atau taktik untuk mencapai skor TOEFL yang tinggi. Bukan itu. Topik saya kali ini adalah tentang bagaimana kita telah mempersepsikan tes-tes internasional ini secara keliru. Nah, setidaknya ada tiga hal yang ingin saya soroti. Ya, yang pertama adalah tentang penyalahgunaan tes TOEFL, IELTS atau TOEIC. Ya. Kenapa saya sebut penyalahgunaan? Nah, kita kembali pada uh, asal usulnya. Nah, tujuan utama dari tes TOEFL adalah untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa dari luar Amerika yang ingin belajar di kampus-kampus di Amerika. Ya, jadi tujuan utamanya adalah itu, menyaring mereka yang mau belajar di kampus-kampus di negaranya Paman Sam, ya, negara di Amerika. Makanya kalau Anda lihat tes TOEFL itu betul-betulnya adalah sangat akademik karena itu diturunkan dari situasi akademis di Amerika. Yang bikin tes ini ingin tahu apakah mahasiswa dari luar Amerika itu bisa berinteraksi dengan baik ketika sampai di kampus di Amerika, bisa membaca dengan baik, bisa menulis dengan baik, dan sebagainya. Itu tujuan utamanya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah tes itu kemudian digunakan untuk segala macam tujuan yang bukan tujuan utamanya. Nah, seperti misalnya menyaring pegawai, ya, atau uh, menerima siswa untuk masuk ke suatu sekolah atau ke suatu kampus, atau menyaring dosen yang ingin mendapatkan beasiswa di dalam negeri. Ya. Semuanya memakai tes TOEFL. Nah, tentunya ini merupakan suatu yang bisa dikatakan sebagai abuse, ya, penyalahgunaan. Jadi, tes-tes itu kalau digunakan untuk selain menyaring mahasiswa yang mau belajar di Amrik, itu sudah tidak tepat lagi. Artinya kalau Anda ingin belajar di perguruan tinggi di dalam negeri, kemudian tesnya adalah tes TOEFL, nah itu sebenarnya sudah salah. Karena Anda tidak ingin belajar di kampus di Amerika kok. Anda hanya ingin belajar di universitas di Indonesia. Ketika nanti mengikuti kuliah dengan dosen Anda, itu saya berani taruhan itu sebagian besar pasti dalam bahasa Indonesia, ya kan. Suasana di kampus juga pasti suasana Indonesia, bahkan suasana Jawa kalau kalau kampusnya kebetulan di Pulau Jawa. Ya. Jadi ketika tes TOEFL digunakan untuk menyaring mahasiswa yang ingin masuk ke S2 atau S3 di dalam negeri, maka itu sebenarnya patut dipertanyakan untuk apa, ya, tes itu menjadi salah sasaran atau tes itu digunakan untuk menyaring pegawai yang ingin masuk ke sebuah perusahaan. Ya, pertanyaannya untuk apa juga ketika di perusahaan itu si karyawan ini uh, kecil kemungkinan akan menggunakan bahasa Inggris karena atau sehari-hari dia bicara pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa kalau di Pulau Jawa, ya. Nah, sedikit sekali kemungkinan dia berbicara bahasa Inggris akademis di lembaga itu. Jadi kalau tes masuknya pakai TOEFL, sebenarnya itu sudah patut dipertanyakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah um, gejala untuk mengkomodifikasikan TOEFL atau IELTS atau TOEIC. Ya. Komodifikasi artinya satu barang yang tadinya tidak untuk tujuan komersil kemudian dijadikan suatu komoditas. Karena ini suatu komoditas, maka layak dijual. Dan karena targetnya adalah dijual, maka tentunya harus ada uh, pasarnya. Ya, jadi tes-tes ini sudah menjadi barang komoditas, sudah dijual, ditawarkan dengan imbalan, uh, tentunya dengan imbalan duit. Ya. Nah, uh, ketika menjadi komodifikasi, maka upaya untuk menjadikan tes-tes ini layak dijual itu haruslah
dipercanggih dengan apa yang namanya konsumerisme. Jadi ketika memasarkan tes-tes ini, maka si pemasar itu akan membujuk para pelanggannya atau para target marketnya ada dengan mengatakan bahwa ini loh tes yang membuat Anda akan kelihatan modern, membuat Anda kelihatan canggih, pinter bahasa Inggris. Ya mereka nggak peduli tujuannya apa, pokoknya mereka mengatakan kepada target pasarnya, Anda harus ambil tes ini atau Anda harus ikut preparationnya karena tes ini akan menjamin gengsi Anda naik. Nah, kalau sudah dibujuk seperti itu, maka konsumen akan kemudian berpikir, iya ya, saya selama ini dianggap orang udik, ya orang ya kalau bahasa Jawanya itu kamso, come from deso gitu ya. Eh, Pastinya saya bisa menaikkan status sosial saya. Salah satunya adalah dengan mengambil kursus TOEFL preparation misalnya atau TOEIC preparation atau IELTS preparation. Kemudian mengambil tes TOEFL-nya. Dengan demikian derajat saya di dunia sosial akan meningkat. Dan sekarang saya sudah dianggap sebagai orang berpendidikan, orang canggih, orang yang pintar bahasa Inggris. Nah, yang seperti ini kemudian menjadikan TOEFL, IELTS, dan teman-temannya itu sebagai suatu barang komoditas yang kemudian dijual, ditawarkan lengkap dengan segala bujuk rayunya yang berlandaskan prinsip konsumerisme. Konsumerisme itu kan gitu ya, jadi intinya adalah bagaimana membuat Anda kelihatan minder, kelihatan tidak canggih, kelihatan kurang pinter, kalau tidak membeli barang yang ditawarkan, kan begitu. Ya, jadi kalau uh, dengan psikologi seperti itu, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli barang yang ditawarkan itu. Dalam hal ini mengikuti tes TOEFL atau IELTS atau TOEIC ya, semata-mata supaya tidak dianggap kampungan, tidak dianggap terbelakang, tidak dianggap udik, ya, dianggap berpendidikan, dianggap canggih. Nah, itu adalah gejala kedua. Jadi tes-tes itu, TOEFL, IELTS, TOEIC, ya, itu kemudian menjadi barang komoditas. Nah, yang ketiga adalah seiring dengan upaya untuk komodifikasi ini, tes-tes itu kemudian menjadi pembeda status sosial. Ya, jadi maksudnya apa? Pada masyarakat tercipta satu satu kesenjangan ya antara mereka yang belajar TOEFL eh, kemudian ikut tes TOEFL dan mereka yang tidak. Kemudian terjadi kesenjangan yang sudah ikut TOEFL, sudah paham TOEFL itu dianggap sebagai lebih tinggi daripada mereka yang tidak ikut TOEFL. Kalau saya sudah ikut TOEFL, skor saya 650 atau 98 atau 100 ya kalau TOEFL-nya internet based test, saya akan begini, memandang rendah kepada mereka yang belum ikut TOEFL. Wih, kamu apaan? Kamu kamso, kamu belum tahu TOEFL. Ya, ini saya udah ikut tes TOEFL. Status saya lebih tinggi daripada kamu. Gitu ya. Jadi terciptalah kesenjangan itu yang diciptakan oleh eh, adanya tes yang kemudian menjadi satu sarana atau menjadi satu pisau yang kemudian membagi masyarakat menjadi dua. Mereka yang sudah ikut tes TOEFL, sudah paham TOEFL dan sebagainya, dianggap lebih tinggi daripada mereka yang belum ikut tes TOEFL atau tidak tahu, bahkan tidak tahu sama sekali tentang TOEFL itu apa. Ya, jadi tiga hal tadi yang saya soroti, satu penyalahgunaannya, kedua komodifikasi, dan ketiga kesenjangan sosial yang terjadi oleh karena tes ini. Ya, jadi rumit ya ternyata tes itu uh, kalau dalam ilmu yang saya pelajari language testing itu ada yang namanya consequential validity. Pakarnya namanya Messick, ya Messick. Dia mengatakan validitas sebuah tes itu juga harus diperkirakan dari bagaimana dampak tes itu terhadap situasi sosial yang di mana dia ada. Jadi kalau situasi sosial itu kemudian menjadi makin baik karena adanya tes itu, makin adil dan sebagainya, maka tes itu mempunyai consequential validity yang baik. Tapi kalau kemudian tes itu kemudian
dijadikan barang dagangan, kemudian menciptakan kesenjangan sosial, dan disalahgunakan di sana sini. Nah, maka itu consequential validity-nya menjadi rendah. Demikian kata sang pakar yang namanya Messick tadi. Ya. Nah, mungkin terus Anda bertanya, lah terus gimana dong kalau saya ingin mengukur kemampuan calon karyawan saya atau calon mahasiswa saya, masa nggak boleh pakai TOEFL? Terus saya harus pakai apa? Nah, untuk yang seperti itu, temukan jawabannya di video saya. Untuk kali ini, sekian ulasan saya, kiranya bisa memberikan inspirasi. Silakan kalau mau mendebat, ya. Dan untuk saat ini, sampai jumpa di episode saya yang mendatang.